Penerapan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Latar belakang dari karya ilmiah ini yang berjudul Penerapan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko. Ini menyoroti pentingnya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam sektor pertambangan. Beberapa poin utama dalam latar belakang tersebut adalah: 1. Perkembangan sektor industri. Yang kedua, risiko dalam kegiatan pertambangan. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja. Yang keempat, pentingnya identifikasi bahaya. Yang kelima, komitmen perusahaan. Dengan latar belakang tersebut, karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya K3 dalam industri pertambangan dan kontribusinya terhadap keselamatan kerja. Tujuan: 1. Mengetahui ketaatan perusahaan untuk mengevaluasi ketaatan terhadap kewajiban dalam melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan. Kedua, mengukur keberhasilan pelaksanaan IPBR untuk menilai tingkat keberhasilan dalam menerapkan kegiatan pembuatan dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko perusahaan. Yang ketiga, implementasi yang ideal untuk melaksanakan penerapan identifikasi bahaya dan penanggulangan risiko yang ideal sebagai acuan dalam implementasi kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kompetensi karyawan perusahaan pertambangan serta pemerintahan dan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan keselamatan pertambangan mineral. Yang kelima, menambah keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para inspektur tambang dan calon inspektur tambang mengenai pengelolaan K3 dan penerapan IPBR. Tujuan ini menunjukkan komitmen penulis untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri pertambangan melalui pemahaman yang telah mendalam tentang risiko dan solusi pengendaliannya. Tinjauan masalah. Pustaka masalah dalam karya ilmiah menerapkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko mencakup beberapa aspek penting terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam pertambangan sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Tinjauan ini mencakup peraturan undang-undang yang mengatur keselamatan pertambangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan pemerintah yang menetapkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang kedua, konsep identifikasi bahaya dan penilaian risiko. IPBR dijelaskan dengan diatur dalam pengelolaan K3 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko di tempat kerja serta mengendalikan risiko tersebut agar dapat diminimalisir sampai pada tingkat yang dapat diterima. 3. Manajemen risiko. Pembahasan mengenai manajemen risiko mencakup langkah-langkah seperti komunikasi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pemantauan yang diperoleh dalam pengelolaan risiko di sekitar pertambangan. Yang keempat, program keselamatan kerja. Tinjauan pustaka juga membahas pentingnya program keselamatan kerja yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Penekanan pada penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sebagai bagian dari pencegahan risiko dari kecelakaan kerja. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoris yang kuat untuk memahami pentingnya penerapan IPBR dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di industri pertambangan. Selanjutnya, pembahasan dalam karya ilmiah penerapan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko mencakup beberapa aspek utama yang relevan. Dengan menerapkan berikut adalah ringkasan dari bahasan tersebut. 1. Gambar umum perusahaan. Di bagian ini penulisan memberikan konteks mengenai profil perusahaan termasuk sejarah, kegiatan operasional, dan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, implementasi IPBR. Penulisan menjelaskan proses pembuatan dan penerapan dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di perusahaan ini. Mencakup langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Yang ketiga, mengevaluasi kegiatan keselamatan. Pembahasan ini mencakup analisis tentang efektivitas kegiatan keselamatan
keselamatan yang telah diterapkan serta bagaimana penerapan IPBR berkontribusi terhadap pengurangan kecelakaan dan peningkatan keselamatan kerja. Keempat, rincian IPBR. Di sini penulis merinci berbagai bahaya yang diidentifikasi dalam operasional perusahaan dan langkah-langkah pengendalian yang telah diterapkan untuk mengurangi resiko yang terkait. Kelima, tantangan dan solusi. Penulis juga membahas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan IPBR seperti kurangnya pemahaman di golongan pekerja atau keterbatasan sumber daya. Solusi yang diusulkan termasuk pelatihan berkelanjutan dan meningkatkan fasilitas keselamatan. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bagian ini penulis memberikan ringkasan temuan utama dari pembahasan dan merekomendasikan langkah-langkah tambahan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penerapan IPBR dapat membantu mengelola risiko di tempat kerja dan meningkatkan keselamatan di industri pertambangan. Selanjutnya, kesimpulan dari karya ilmiah penerapan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko menentukan beberapa poin kunci sebagai berikut. 1. Pentingnya IPBR. Penerapan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di perusahaan terbukti menjadi langkah penting dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. IPBR membantu perusahaan dan mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua, pengurangan risiko kecelakaan. Melalui penerapan IPBR yang sistematis, perusahaan dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan insiden kerja, sehingga meningkatkan keselamatan pekerja dan efisiensi operasional. Yang ketiga, ketaatan terhadap regulasi menunjukkan ketaatan yang baik terdapat peraturan pemerintah mengenai keselamatan pertambangan yang tercermin dalam dokumentasi dan implementasi prosedur ketiga yang sesuai. Keempat, pendidikan dan pelatihan. Kesuksesan penerapan IPBR juga dipengaruhi oleh penting pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan keselamatan kerja sangat diperlukan untuk menciptakan budaya keselamatan dan berkelanjutan. Kelima, rekomendasi untuk perbaikan. Karya ilmiah ini merekomendasikan agar perusahaan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan IPBR, serta meningkatkan ketertiban karyawan dan program keselamatan. Pelatihan berkelanjutan dan dukungan manajemen juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, karya ilmiah ini menegaskan bahwa menerapkan IPBR merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di sektor pertambangan, serta memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di industri tersebut. Saran dan review yang kita ambil dari penerapan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dapat mencakup beberapa poin berikut. 1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, pertanyaan kekuatan komunikasi internal. Yang ketiga, evaluasi dan pembaruan berkala. Yang keempat, peningkatan keterlibatan karyawan. Yang kelima, investasi dalam fasilitas keselamatan. Yang keenam, kolaborasi dengan ahli ketiga. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh karyawan. Saya Simon Gilbert Nenggolan, terima kasih.